Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Dewasa Muhammad Rafi Fadilah dari kelompok 3 akan memaparkan bogi, gearbox, dan kardansap. Kelompok 3 yang beranggotakan Eli Utami Widianici, Leli Aprilia, Muhammad Rafi Fadilah, Habib Anugrah dan Imanap, Renaldi Purwantara Fidarus. Yang pertama, wheelset. Wheelset terdiri dari axle dan wheel yang dipasang dalam suatu kesatuan. Wheelset pada lokomotif ini terdapat 3 set dalam satu bogi, yang keseluruhannya pada masing-masing wheelset terdapat gearbox untuk alat dan material yang digunakan untuk perawatan, yang itu kunci pas, mesin assembly roda, mesin bubut roda, penggaris, jangka sorong, wheel gauge, dan oil. Untuk aktivitas maintenance, yang pertama reprofil permukaan roda, yaitu cek visual keretakan roda dan axle, cek adanya deformasi pada axle atau roda, cek roda wheel flat atau spot. Jika panjang wheel spot melebihi kurang dari 60 mm, maka reprofil roda. Wheel spot akan meningkatkan level stres atau tegangan yang dapat menyebabkan roda retak. Spelling, run note. Yang kedua, pengukuran diameter roda. Ukur diameter tapak roda, jika ada perbedaan, reprofil harus dilakukan. Yang ketiga, inspeksi profil roda. Ukuran kedalaman flank roda D, lebar flank roda E, dan ketinggian flank roda ditetapkan oleh operator jika suatu nilai keluar dari toleransi yang diizinkan. Perbaikan profil roda diperlukan dilakukan. Yang keempat, cek jarak punggung roda. Ukur jarak punggung roda ketika wheelset dalam kondisi kosong tanpa beban. Yang kedua, gearbox. Gearbox berfungsi untuk mentransfer putaran dari transmisi yang dihubungkan dengan cara kardansap untuk memutar wheelset. Gearbox pada jenis lokomotif sesi 300 ini terdapat 3 set yang terpasang masing-masing di wheelset. Untuk alat dan material yang digunakan, kunci pas dan oli SAE 85W 90, API GL 5. Aktivitas maintenance yang pertama, pengisian oli, yaitu bersihkan area sekitar magnetic bar, buka magnetic bar dan isi gearbox ke batas max. Pada gelas dugo oli yang dimasukkan menggunakan filter oli transmisi 200 mm filter. Kemudian pasang magnetic bar, gunakan seal ring baru, bersihkan gearbox dari sisa-sisa pengisian oli yang berlebih, cek level oli setelah dilakukan operasional. Yang kedua, kebocoran oli. Cek sisa oli pada labirin seal, apakah normal dan tidak berbahaya. Kemudian, adanya oli yang jatuh pada dinding gearbox mengindikasikan adanya kebocoran dan harus diperiksa kondisi tutupnya. Jika gearbox mengalami pengisian yang berlebihan, ini akan menimbulkan kebocoran. Saat terjadi kebocoran, cek level oli kembali. Yang ketiga, level oli. Jika ketinggian level oli pada marking yang atas, max, berarti level oli benar. Jika ketinggian level oli di marking yang bawah, min, maka oli perlu diisi. Jika ketinggian level oli di atas marking yang atas melebihi max, maka kuras oli atau isi ulang pada level yang benar. Yang keempat, inspeksi gearbox. Yang pertama, cek axle gearbox dari kerusakan atau ketidaknormalan yang lainnya. Yang kedua, perbaiki cat yang rusak. Contohnya disebabkan oleh potongan batu. Yang kelima, penggantian oli gearbox. Bersihkan area sekitar skru plug dan magnetic bar. Lepaskan skru plug dan kuras oli. Pasang skru plug kembali dengan menggunakan seal ring baru. Lepaskan magnetic bar dalam prosesnya. Cek adanya kotoran yang lengket di magnet, kotoran yang menempel di magnet dalam kondisi normal dan tidak berbahaya. Isi gearbox dengan oli yang tersaring sampai batas atas pengisian. Skru pada magnetic bar dengan seal ring baru dan kencangkan. Bersihkan gearbox dari sisa-sisa pengisian oli. Yang ketiga, kardansap. Kardansap adalah komponen yang berfungsi mentransfer putaran dari transmisi wheelset. Alat material yang digunakan yaitu tang, grease, jenis DIN 51825, kemudian oil injection. Aktivitas maintenance yang pertama, pelumasan join, lumasi masing-masing join melalui nipple pelumasan sampai pelumasnya terlihat berlebih pada semua ujung segel. Tekanan pelumasan maksimum 15 bar. Yang kedua, koneksi skru dan koneksi plank. Cek koneksi skru dan koneksi plank pada tempat yang benar. Kencangkan ulang jika dibutuhkan. Yang ketiga, join shaft. Cek visual universal join atau kardansap dari kerusakan, repair cat yang rusak. Yang keempat, pelumasan sliding section kardansap. Lumasi masing-masing sliding section pada universal join shaft dengan maksimum 40 gram dari grease. Tekanan pelumasan maksimum 15 bar. Yang keempat, bearing block. Bearing block dipasang untuk menghubungkan antara gearbox pada bogi 1 ke bogi 2.
Alat material yang digunakan yaitu kunci pas. Aktivitas maintenance yang pertama, level oli bearing block. Lepas skru plug nomor 2 pada oli harus kelihatan di ujung bawah skru plug. Jika diperlukan isi ulang oli, cek visual bearing block dari kontaminasi kerusakan habit dari luar komponen yang tidak kencang. Yang kedua, mengisi oli bearing block. Lepas skru plug oil float hole, lepas skru plug oil level monitoring hole, isi oli ke dalam skru plug oil filler hole sampai oli keluar dari skru plug oli monitoring hole. Bearing block diisi dengan oli sebanyak kurang lebih 3 sampai 3,8 liter untuk bearing block posisi terbalik. Sisipkan skru plug 1 dan 2 dengan seal baru. Untuk aktivitas maintenance, mengisi ulang oli blok, lepas skru plug 1 dan 2, buka skru plug 3 dan kuras oli, sisipkan skru plug 3 dengan seal baru, isi oli ke lubang skru plug 1 sampai oli terlihat pada oil level monitoring hole. Sisipkan skru plug 1 dan 2 dengan seal baru. Yang kelima, journal bearing. Journal bearing yang dipakai adalah tipe non-field lubrication NFL standar AR kelas D. Alat material yang digunakan untuk kunci ring pas, mesin press bearing, dan hammer. Aktivitas maintenance yang pertama, temperatur kerja. Temperatur 200 Fahrenheit adalah indikasi panas yang menandai barometer atau satu pengukuran temperatur tinggi harus digunakan untuk mengecek temperatur bearing setelah detektor elektronik telah menunjukkan indikasi kenaikan temperatur yang berlebihan pada bearing. Bagian depan dari adapter harus digunakan untuk indikasi panas dibandingkan dengan bagian akhir as roda. Apabila ditemukan temperatur yang melebihi batas, tidak ada pelumasan selain dengan air roll, bearing grease harus diterapkan kecuali bearing yang nampak jelas mempunyai temperatur yang berlebihan. Yang kedua, kebocoran grease. Kebocoran kecil dari grease di sekitar seal bisa akan didapati selama dalam periode awal kerja. Kebocoran dapat dikurangi ke normal whipping setelah melalui periode awal dijalankan. Yang keenam, tread brake. Silinder rem yang digunakan dalam instalasi pengereman pada bogi jenis ini menggunakan jenis tread brake. Jumlah tread brake 6 unit per bogi dengan susunan 2 unit tread brake dilengkapi parking brake dan 4 unit tread brake tidak dilengkapi parking brake. Alat material yang digunakan yaitu kunci ring pas dan hammer. Aktivitas maintenance yang pertama, cek instalasi tread brake. Instalasi tread brake digunakan bogi frame apakah terdapat baut pengikat yang kendor atau bracket penahan tread brake ke bogi frame terdapat keretakan. Yang kedua, cek fungsi kerja tread brake. Fungsi kerja pada saat braking atau release. Yang ketiga, cek fungsi kerja manual release pada tread brake. Fungsi kerja manual release pada 2 buah tread brake yang terdapat fungsi parking brake dengan cara menaikkan handle tarikan rem pada sisi silinder parking brake. Yang ketujuh, rem block. Rem block yang dipakai terbuat dari bahan komposit. Alat material yang digunakan yaitu kunci pelepas rem, blok, hammer, pin, dan bar. Aktivitas maintenance yaitu cek ketebalan rem block. Jika ketebalan rem block kurang dari 10 mm, ganti dengan yang baru. Ketebalan rem block mengacu pada sisi rem block yang mempunyai ketebalan paling rendah yaitu minimum. Yang kedelapan, lateral rubber stopper. Lateral rubber stopper berfungsi untuk meredam gerakan arah melintang. Terdapat 4 buah rubber stopper dalam satu bogi. Alat material yang digunakan itu kunci pas, plat atau sim. Aktivitas maintenance yang pertama, cek kondisi rubber. Kondisi rubber tidak kaku, tidak terdapat keretakan. Yang kedua, hindari pelarut organik, oli, dan bahan sejenis yang membawa efek buruk pada rubber. Jika pelarut atau oli mengenai pada rubber, hapus ketika. Berhati-hatilah untuk tidak membuat luka pada rubber disebabkan dari sentuhan alat-alat lain. Berhati-hatilah untuk menghindari sentuhan langsung dari kawat di permukaan rubber saat bongkar muat. Berhati-hatilah untuk menghindari menyentuh langsung permukaan rubber ke lantai beton ketika peletakan produk lantai. Benar-benar hindarkan rubber dari api las dan lain-lain yang mudah terbakar. Untuk aktivitas maintenance, yang lain, cek ketebalan rubber. Ditemukan permisahan di sisi samping atau retak permukaan rubber lebih dalam dari 5 mm, periode pakai melebihi 2 tahun, kekakuan pegas berubah lebih keras, berat penyangga karet berubah menjadi 45 mm. Nilai ini adalah 90% dari tinggi asli 50 mm karena abrasi. Yang kesembilan yaitu vertikal, lateral, dan primer damper. Damper-damper yang terdapat pada bogi ini berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran badan. Terdapat 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 buah vertikal damper. Alat material yang digunakan yaitu kunci pas, ring. Aktivitas maintenance yaitu cek damper dari kerusakan, tidak terdapat cacat dan kebocoran oli, ganti damper jika tidak berfungsi secara maksimal. 10. Coil spring, suspensi primer, dan suspensi sekunder. Coil spring yang terdapat pada bogi ini berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran. Terdapat 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 buah vertikal damper. Alat material yang digunakan kunci pas, ring, dan lifting jack.
Aktivitas maintenance yaitu cek damper dari kerusakan, tidak terdapat yang solid dan patah. Yang 11 terakhir, traction rod dan trailing arm. Komponen ini pada bogi berfungsi untuk meneruskan gaya traksi dan pengereman antara car body dan bogi. Terdapat satu buah traction rod, 6 buah trailing arm, dan dalam satu bogi. Alat material yang digunakan yaitu kunci pas. Aktivitas maintenance yaitu cek rubber dari kerusakan, tidak terdapat cacat, ganti traction rod atau trailing arm jika rubber terkelupas melebihi seperempat bagian luasan rubber, atau rubber lepas dari traction rod maupun trailing arm. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.